Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semuanya sehat-sehat kan? Kalian siap kan untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Perhatikan terus videonya ya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, anak-anak ibu, coba dengarkan teks eksplanasi berikut. Rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu 3 dan 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, L3, dan L4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, anak-anak ibu, cermati kembali teks eksplanasi berikut. Kemudian carilah kosakata non baku dan kalimat tidak efektif pada teks berikut. Kemudian masukkanlah kepada tabel yang telah disediakan. Anak-anak ibu, sekarang coba kita temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Yang kedua, muatan IPA KD 3.4 dan 4.4, rangkaian listrik campuran. Kamu telah mengetahui persamaan dan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Perhatikanlah rangkaian listrik campuran berikut. Pada rangkaian listrik di samping, lampu L3 dan L4 dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L3 dan L4 dipasang secara paralel dengan lampu 1 dan lampu 2. Jika lampu L3 padam, maka lampu 4 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu 4. Akan tetapi, lampu 1 dan lampu 2 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Rangkaian listrik campuran juga dapat digunakan di rumah-rumah. Ada beberapa alat listrik yang sengaja dipasang seri dan ada juga yang dipasang paralel. Pada rangkaian seri, jika salah satu alat listrik dipadamkan, alat yang lain akan ikut padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu alat listrik dipadamkan, alat yang lain akan tetap menyala. Anak-anak ibu, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kemudian, apa manfaatnya di masa depan? Sudahkah kamu teliti saat melakukan pengamatan rangkaian lampu? Nah, bersama-sama orang tuamu,
Amatilah rangkaian lampu yang ada di rumahmu. Apakah terdapat rangkaian listrik campuran? Ayo diskusikan bersama orang tuamu tentang hal tersebut. Anak hebat harus semangat ya. Demikianlah video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 ini cepat berakhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.